Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saya pelaku seni jaranan kidal atau lebih dikenal dengan Dor Kidalan. Nama saya Dodi, sering juga dipanggil Idot. Jaranan kidal sendiri menurut beberapa versi yang saya ketahui terdapat beberapa aspek yang membedakan dengan jaranan lain ya. Jadi jaranan Dor Kidal atau jaranan kidalan itu memang sejatinya berasal dari desa Kidal, yaitu berada di Tumpang di wilayah Kabupaten Malang. Menurut sejarah di beberapa versi dan dari beberapa sumber menyebutkan bahwa kesenian jaranan kidal ini sudah ada sejak era tahun 1200-an, sejak kepemimpinan Eyang Anusapati, saat itu Kerajaan Singosari. Berkembang kesenian jaranan kidal ini sebagai kesenian rakyat yang cukup mendapat minat baik ya di masyarakat saat itu. Dari beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa kesenian jaranan secara umum yang berkembang di Malang terutama itu menggambarkan sebuah peristiwa di mana saat itu Kerajaan Singosari menyerang Kerajaan Kediri dengan penuh semangat dan seluruh pasukan menaiki kuda. Dari situlah muncul penggambaran prajurit berkuda melalui kesenian jaranan, terutama jaranan kidal. Kemudian pada tahun 1938, sekitar tahun 40 mendekati 1940, muncul versi jaranan kidal yang digunakan untuk mengiringi upacara adat, untuk kesenian hiburan rakyat juga, seperti acara bersih desa, selamatan. Nah, dipercaya oleh masyarakat desa Kidal khususnya bahwa selamatan yang diadakan ini bertujuan untuk menghindarkan desa atau wilayah desa ya dari balak sengkolo atau istilahnya tolak bala. Nah, dalam pertunjukan itu jaranan kidal selalu menjadi satu bagian dari keseluruhan acara dari bersih desa tersebut. Yang membedakan jaranan kidal dengan jaranan dor atau jaranan pegon atau jaranan senderewe, struktur iringan tari, kemudian tarinya juga menjadi satu ciri khas jaranan yang berasal dari desa Kidal ini. Yang paling terlihat dari jaranan kidal ini adalah yang menjadi pembeda dari jaranan kidal ini, yang sangat terlihat mencolok adalah musik iringan tari, yakni instrumen yang dimainkan itu menggunakan instrumen yang bukan menggunakan alat logam. Jadi keseluruhan instrumen jaranan kidal tidak ada yang menggunakan alat musik yang berbahan logam. Angklung, jidor, dan kendang ini menjadi ciri khas khusus dari jaranan kidal. Dalam penyajiannya, jaranan kidal dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tari kembangan. Biasanya ditarikan oleh 6 penari atau 12 penari. Ada 3 warna kuda lumping atau kuda-kudaan yang dinaiki di dalam jaranan kidal ini, yang menganut filosofi tridatu atau 3 warna, yaitu putih, merah, dan hitam. Putih itu dinamakan Jurang Penatas, merah dinamakan Soponyono, dan hitam dinamakan Aryo Sejati. Kemudian tari kembangan biasanya ditarikan selama
30 menit hingga 40 menit. Setiap perpindahan pola gerak itu dinamakan dengan solahan. Kemudian setelah kembangan, atau beberapa orang juga menyebut kebangan, para penari akan memasuki fase yang dinamakan kiter, yaitu di mana penari berputar-putar. Dipercaya dan diyakini pada fase ini penari mulai memasuki dimensi lain, atau dalam kondisi tidak sadar atau sadar. Kemudian gambuk masuk atau pawang atau gugun dengan membawa cemeti atau cambuk, atau di sini disebut pecut ya. Kemudian ketika pecutnya dibunyikan, beberapa penari yang berada pada fase kiter ini akan mengalami yang dinamakan trans atau kalap. Yang lazim dalam kesenian jaranan kidal, para penari yang mengalami trans akan bertingkah seperti hewan tertentu, seperti makhluk tertentu, atau bahkan seperti orang yang emosinya tidak terkontrol. Mereka akan mengambil sebuah properti yang bernama caplokan. Caplokan ini merupakan totem atau simbol dari angkara murka, yaitu makhluk buto atau naga, berwarna merah, terbuat dari kayu, dan itu sangat berat. Biasanya properti caplokan ini menjadi bagian yang paling menarik minat masyarakat untuk menonton pertunjukan jaranan kidal. Suara siulan penonton juga sangat membangkitkan aura mistik dan aura pertunjukan. Suara siulan penonton ini yang mendukung jaranan kidal untuk menjadi suatu kesenian yang cukup menghibur bagi masyarakat di sekitar desa kidal, terutama di daerah Tumpang ya, di mana penari yang membawa capokan atau menaiki kuda yang dalam fase kalap tersebut biasanya akan mengejar-ngejar penonton yang bersiul. Sesi jaranan kidal biasanya diakhiri dengan pemain yang sudah mulai disadarkan dari fase kalapnya, kemudian biasanya ditutup dengan pawang yang membunyikan pecut ke arah 4 penjuru untuk menutup istilahnya kalangan. Kalangan itu adalah tempat di mana jaranan kidal dimainkan. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.